Jangan percaya orang yang buat campuran pakan tapi nggak dihitung. Berarti orang itu ngawur. Seenggaknya tuh harus punya perhitungan terlebih dahulu. Gimana perhitungannya, Mas? Yang pertama, harus tahu standar nutrisi di pakan itu. Misalkan untuk ayam kampung umur 10 minggu, oke kita kasih protein 19%. Nah, untuk target 19%, dengan bahan-bahan yang ada, kita harus tahu batasannya. Misalkan kita punya konsentrat proteinnya 35%. Kita punya jagung proteinnya 9%. Berarti kan 19% itu ada di antara 9 sampai dengan 35%. Pasti tercapai gak proteinnya? Bisa, dengan campuran itu bisa tercapai proteinnya. Jangan maunya kayak gini. Target proteinnya 19%, jagung punya campuran jagung yang 9%, plus ampas tahu yang proteinnya 10%. Gak bakal tercapai 19%. Jadi harus ada di antaranya. Yang kedua tuh anti nutrisi. Anti nutrisi ada katul. Misalkan itu ada yang namanya asam fitat. Makanya katul itu diberikan pada ayam kalau mau jeli hitung-hitungannya dan presisi maksimal di 25%. Jangan full pemberian katul, tapi kurang baik pertumbuhan ayamnya. Asam fitat tuh kenapa kok gak boleh dikasih ke ayam kebanyakan? Yaitu menghambat kecernaan nutrisi. Kemudian di azola bahkan. Oke, azola proteinnya tinggi. Tapi hati-hati, di sana ada yang namanya tanin, ada yang namanya flavonoid. Di azola kalau kebanyakan tanin ke ayam, itu kecernaan proteinnya akan semakin rendah. Terus yang kedua yang harus diperhatikan adalah kadar air. Makan murah kadar air tinggi, oh sama aja bohong. Buat apa kalau beli pakan kadar airnya tinggi? Aku lebih baik pakan mahal tapi kadar airnya rendah. Karena kalau buat profesional kita memix pakan, kenapa menghindari air? Yang pertama tuh masa simpannya nggak lama, cuman beberapa hari. Kecuali kalau mau ribet dengan fermentasi. Yang kedua, kalau kadar air rendah, masa simpannya bisa lebih lama. Kita punya bahan bakar dengan kadar air di bawah 14%, bisa disimpan lebih dari 1 bulan. Terus selanjutnya kalau kadar air rendah, kita nggak ngeluarin lagi biaya untuk mengolah pakan itu menjadi kering. Harus jemur, harus dryer, segala macam. Kan itu duit lagi, bos. Nah, itu kayak buat temen-temen yang mau serius belajar formulasi pakan, silahkan ikut daftar pelatihan kami. Nah, di sana sudah lengkap ya, lengkap ada tabel SNI, semua jenis unggas, ada puyuh, ada ayam petelur, ayam pedaging, ada broiler pedaging, ada ayam kampung petelur, ada ayam kampung pedaging, macam-macam, ada bebek juga ada. Nanti kita bahas cara formulasinya gitu dengan hitung-hitungan yang tepat. Jadi nggak ngawang-ngawang ya buat formulasi pakan. Kalau kita sudah paham ilmu formulasi ini, kalau kita sudah paham ilmu formulasi ini, kita nggak akan bingung ketika pakan mahal selagi bahan pakannya tersedia. Oke, monggo kalau yang mau gabung.